Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali apa kabar Indonesia Siang kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik, terkini dan juga terlengkap. Kembali bersama saya Jasmine Rahmadi dan juga rekan Rehana Mezia. Halo Rehana. Halo. Informasi menarik apa aja nih Rehana yang kita akan hadirkan pada siang hari ini? Betul sekali, Jasmine udah tahu belum kalau ada ledakan yang ada di Pondok Cabe? Ledakan misterius nih sepertinya Yohana. Betul. Rehana. Nanti kita akan update ya bagaimana informasinya dari ledakan tersebut dan juga informasinya adalah sejumlah rumah juga ini terdampak. Tapi sebelum itu kita akan membuka dulu pemirsa apa kabar Indonesia Siang ini ya. Dengan informasi yang pertama di mana pemirsa diketahui saat menjemput anaknya pulang sekolah, seorang ibu ini meninggal dunia di lokasi akibat sepeda motor yang ditungganginya. Kemudian ini dihantam oleh mobil melon. Ya, dan sang anak pun mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Sangat tragis kecelakaan terjadi terhadap seorang ibu, Afriani, 31 tahun, warga Jalan Bangau, Perum Anugrah Permai 1, Talang, Jambe. Korban yang melintas dari arah Simpang FO Tanjung Si Api-Api menuju Simpang Bandara saat di lokasi datang mobil molen yang akan mendahului. Namun naas, sepeda motor yang dikendarainya diserempet mobil truk molen hingga terlindas oleh ban belakang bagian sebelah kiri. Kejadian ini sendiri terjadi di Jalan Letjen Harun Sohar, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu, sang korban selepas menjemput anaknya pulang sekolah. Akibatnya, ibu muda ini meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi luka parah. Sedangkan sang anak ASP yang masih berusia 5 tahun hanya mengalami luka lecet dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut ayah korban, anaknya ini hanya tinggal berdua saja karena sang suami baru beberapa bulan ini kerja di luar kota dan korban anak bungsu dari 3 bersaudara yang sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga. Dia kecelakaan, belum lama dia meninggal. Langsung shock. Aku kan di rumah aja sekitar jam 12 saya nggak dapat kabar tentang Mana? Talang Jambi. Talang Jambi jemput anak sekolah. Ya. Oh iya, dia cuma balik Talang Jambi, bolak-balik kan udah sekolah. Laka lantas yang menyebabkan ibu muda ini meninggal dunia, sang sopir sendiri kabur dan meninggalkan kendaraannya di jalan. Namun polisi sudah mengamankan mobil tersebut dan mengetahui identitas sang supir untuk secepatnya menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, belasan rumah mengalami kerusakan parah dan sejumlah warga menderita luka akibat ledakan di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, Jumat pagi. Kerusakan terlihat pada sejumlah rumah, tidak hanya itu sebagian warga berusaha menolong penghuni yang terluka. Pemilik mengatakan sekitar subuh terdengar suara keras seperti kilat menggelegar dan kemudian diikuti dengan atap rumah roboh. Kini lokasi sudah terpasang garis polisi dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Sejumlah warga dan juga penghuni diketahui mengalami luka bakar dan luka ringan akibat peristiwa tersebut. Pak, Ada dua, Pak. dua ledakan. Awalnya gimana Pak? Bisa tuh. Ya kira-kiranya kita kan lagi sholat ya pas jam 5 itu. 5.15 itu ada suara beledaknya itu kayak ada barang dari atas jatuh ke rumah gitu. Keluar gitu. Rumah saya juga getar kan, ketok-ketok. Ya kedua kali paling 1 menitan ledak lagi. Ledak lagi. Kita belum tahu pasti Pak, soalnya ada dengar ledakan aja gitu. Tapi dari atas gitu? Iya, asalnya dari atas gitu Pak. Asalnya dari rumah saya gitu. Terus terdampaknya ada berapa rumah nih Pak? Kalau dampak dari rumah mungkin dari sini aja sekitar ya ada 10-an. Sekitar 10 lah, tapi 10 alhamdulillah saya sih jarak ada 30 meter. Ya rontok-rontokan aja Pak. Korban ada berapa Pak? Ada korban nggak Pak? Ada korban nggak? Korban. Korban sementara alhamdulillah nggak dapat. Ada ya? Yang Luka-luka dikit aja. ini semua masuk rumah sakit. Berapa orang Pak masuk rumah sakit? Ada sekitar 7 atau 6. Berarti ledakan itu bukan dari rumah Pak ya, dari atas ya kemungkinan. Perasaan perasaan kita begitu Pak. Tahu begitu saya keluar kok rumah ini udah terjadi ambruk semua. Tapi nggak tahu ya penyebabnya.
Dan pemirsa, untuk memperbarui kabar soal ledakan di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, kita sudah bergabung dengan rekan kami, ada Sekar Wanda. Sekar, ada berapa rumah yang hancur dan berapa warga yang menjadi korban? Silakan. Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Ada sebanyak total 8 rumah yang terdampak akibat ledakan yang terjadi pada pukul 5.15 pagi hari tadi di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, di mana 4 rumah mengalami rusak parah dan 4 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Kemudian terdapat 7 korban yang mengalami luka-luka, di mana 3 diantaranya mengalami luka yang cukup parah sehingga harus menjalani perawatan intensif, dan keempat korban luka lainnya saat ini sudah menjalani perawatan jalan yang berada di 2 rumah sakit berbeda, yakni di Rumah Sakit UIN Ciputat, kemudian juga di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Tangerang Selatan. Saat ini saya berada di salah satu rumah yang terdampak, di mana saat ini rumah ini sudah diberikan garis polisi karena di area bagian dalam sedang dilakukan oleh TKP, oleh tim Gegana dan juga tim Inavis untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari ledakan yang terjadi pagi hari tadi, yang sehingga menyebabkan sejumlah rumah akhirnya terdampak, bahkan rumah-rumah tersebut hancur hingga tidak layak huni. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang juga kemudian saat ini masih berada di lokasi, karena untuk menunggu arahan dari aparat kepolisian dan juga tim Gegana serta Inavis untuk apa yang kemudian harus dilakukan oleh warga di sekitar sini. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Randy. Mas Randy, mungkin bisa diceritakan tadi pagi seperti apa kronologinya? Kronologi sih kurang jelas banget sih, karena saya lagi tidur ya. Tiba-tiba ada suara ledakan doang. Yang Mas alami apa? Ya, itu kena serpi-serpian yang pada jatuh, genteng apa, hebel, kayak gitu sih. Langsung evakuasi keluarga, suruh pada keluar. Berarti posisinya tadi pagi Mas sedang tidur, kemudian apakah mendengar suara ledakan? Iya, itu mendengar suara ledakan. Bisa diceritakan seperti apa suaranya? Dengar suaranya doang sih, duar, kayak gitu doang. Udah, langsung spontan bangun, bawa keluarga yang lain yang pada tidur, suruh keluar. Kondisi rumah saat itu seperti apa? Ya, listrik langsung mati sih. Kalau rumah saya listrik langsung mati, langsung gelap. Jadi nggak kelihatan. Mas Randy waktu itu lari kemana bersama keluarga? Ke depan rumah, pinggir jalan raya. Udah. Kemudian setelah itu kondisi keluarga Mas Randy saat ini seperti apa? Alhamdulillah aman semua. Kalau di rumah sini aman semua. Jeda waktunya berapa lama saat kejadian sampai akhirnya bisa berani untuk kembali ke rumah? Enggak lama sih. Langsung sekitar 5 menit udah langsung saya balik lagi, ngecek-ngecek lagi. Cuma nggak berani ke dalam-dalam, takutnya ketibaan itu. Pas ngecek rumah, perabotan apa saja yang rusak, Mas? Kalau perabotan sih kurang tahu ya, belum ngecek juga ke dalam. Ini karena tidak diizinkan untuk bisa masuk ke dalam atau seperti apa, Mas? Ya karena kepentingan kepolisian juga sih ya, penting. Jadi saya nggak berani masuk ke dalam, karena diperiksa lah gitu. Arahan dari pihak kepolisian apa, Mas? Ya tunggu info dari kepolisian sih, lagi dicek penyebab yang meledak. Waktu itu Mas dengan berapa anggota keluarga berlari keluar rumah? 7 orang. 7 orang kemudian selamat semua itu ya, tidak ada yang luka-luka? Nggak ada, aman, alhamdulillah. Sejauh ini apa sudah ada bantuan yang dikirimkan ke rumah Mas ataupun ke lokasi? Untuk bantuan sih kurang tahu, tapi sih tadi RT, RW, Lurah ada disuruh minta fotokopi KK, KTP buat dikasih ke RW. Udah dikasih sih, cuman nggak tahu dah. Kemudian bantuan yang saat ini paling dibutuhkan untuk Mas dan juga keluarga apa? Ya banyak sih, kayak terpal mungkin buat hujan, buat barang-barang ya. Yang takutnya kebasahan karena musim hujan sekarang. Ini kan saya melihat rumah Mas Randy kan ini sangat besar. Kemudian ada beberapa kamar juga. Ini ada berapa kamar yang hancur, Mas? Dan adakah kamar yang masih bisa diselamatkan ataupun barang-barang yang bisa diselamatkan? Kalau barang-barang mah udah nggak bisa diselamatin karena udah rubuh semua belakangnya. Kalau kamar sih aman, nggak cuma yang hancur itu atap sama belakang doang sih. Harapan untuk pemerintah apa, Mas?
Ya secepatnya kalau bisa bantuan buat korban-korban juga, buat tetangga-tetangga yang kena dampak semua harusnya kena semua bantuan kayak gitu. Karena kan ini kan biaya yang banyak ya, apalagi yang tetangga saya yang belakang rumahnya udah pada rata kan rumahnya itu, kalau bisa bantuan juga buat korban-korban di rumah sakit. Sejauh ini ada info tempat pengungsian nggak, Mas? Kalau info pengungsian saya dengarnya di Musola Darul Naim, di musola di bawah. Kan ini rumah Mas Randy hancurnya sangat parah begitu, hanya mungkin bagian depannya saja yang masih bisa diselamatkan. Nah, nanti malam Mas ada rencana untuk tidur di mana, istirahat di mana? Oh, di rumah kakak ipar paling, di RT sebelah rumah kakak ipar. Kemudian untuk tetangga yang lain seperti apa reaksinya melihat ini banyak sekali rumah yang terdampak parah, Mas? Ya panik semua, kepada kebingungan juga karena kan kondisi gelap, jadi ya pada bingung lah. Ledakan sumbernya dari mana nggak ada yang tahu soalnya. Tapi waktu itu yang sependengaran Mas Randy itu dentumannya tuh terdengar cukup kencang atau misalnya jaraknya jauh atau seperti apa? Kencang lah, kencang banget karena kan di belakang rumah persis posisinya kencang. Waktu itu tebakan Mas Randy itu ledakan karena apa? Ya saya pikir gempa bumi sih, saya pikir karena ibu juga bilang gempa. Saya pikir ya gempa bumi, ya nggak tahu juga sih kena gempa bumi apa ledakan karena kan lagi diperiksa. Oke, keluarga Mas Randy juga ada yang sudah lansia ya, khususnya untuk Ibu Randy. Itu kemudian bagaimana itu tadi pagi akhirnya bisa diselamatkan dan lari ke depan, itu gimana ceritanya? Ya lari spontan aja, dibangunin semua udah pada paham karena kan udah suara gede sama suara guduk mungkin dari hebel dari genteng ya pada jatuh. Ya udah spontan pada lari keluar, udah pada paham. Pesan untuk pemerintah apa yang Mas Randy saat ini butuhkan dan juga harapan ke depannya? Ya banyak sih pesannya, kalau bisa bantuan lah, itu kan rumah-rumah pada banyak yang hancur apa ya secepat mungkin kalau bisa karena kan musim hujan. Ya korban-korban yang pada di rumah sakit, rumah-rumah yang udah pada rata dikasih bantuan lah kayak gitu. Terima kasih Mas Randy atas informasinya dan sudah berbagi mengenai kronologi kejadian yang Mas Randy alami. Semoga Mas Randy selalu diberikan kemudahan ke depannya. Sehat selalu Mas Randy. Dan pemirsa, itulah tadi kronologi dari Mas Randy selaku pemilik rumah di mana anggota keluarganya juga terdampak akibat ledakan yang tadi terjadi pagi hari tadi. Saat ini tim Inavis dan juga Gegana masih terus berupaya untuk mengidentifikasi apa sebenarnya penyebab dari ledakan yang tadi pagi terjadi. Namun dugaan sementara ini ledakan bersumber dari salah satu rumah yang berada di kawasan Jalan Talas 2, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, yang mana terdengar dentumannya hingga radius 5 meter. Untuk sementara, Jasmine, informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terdapat 7 korban luka. Terima kasih laporan lengkapnya Sekar Wanda dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya untuk Anda. Keluarga siswa yang diduga diinjak oleh oknum guru SMA Negeri 1 Cipogo, Boyolali, Jawa Tengah saat jam pelajaran akhirnya melapor ke polisi. Hingga kini, kondisi siswa SMA Negeri 1 Cipogo yang diduga mendapat kekerasan dari oknum guru masih sakit. Pihak keluarga pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Dan menurut kakak korban, meski sudah ada upaya damai, namun ia berharap proses hukum tetap berjalan agar korban mendapat keadilan. Sebelumnya, korban diduga diinjak oleh oknum guru saat hendak membangunkan korban yang tertidur di saat pelajaran matematika di kelas 11. Karena keinjak. Karena keinjak. Tapi sebelumnya ada riwayat sakit juga? Enggak ada. Ya, keluarga sendiri selanjutnya seperti apa nih Mas, langkah-langkahnya? Ini nanti menempuh jalur hukum. Sampai saat ini pihak kami monitor, jadi perkembangannya nanti akan kita dapat juga kaitannya dengan apa? Ada unsur pidana tidak di dalam peristiwa tersebut. Pemirsa, polisi akhirnya mengantongi nama tersangka dalam kasus kematian Brigadir Esko Faskareli. Pemeriksaan 50 saksi mengerucut ke tersangka.
Meski polisi belum gamblang menyebut nama, namun bukti pemeriksaan saksi sebanyak 50 orang mengerucut ke tersangka. Meski begitu, mereka belum menyebut siapa tersangka karena perlu pendalaman dan juga penyesuaian keterangan para saksi dengan sejumlah barang bukti yang diperoleh. Sementara itu, keluarga korban Brigadir Esko di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jogat, Lombok Tengah, berharap polisi segera menemukan pelakunya. 29. Ibu Brigadir Esko bahkan menuntut agar perlakuan hukum terhadap pelaku setimpal dan yang dilakukan kepada anak kesayangannya itu. Nurut sama saya, sama bapak, sama semua orang juga. Dia selalu nurut sama saya, Pak. Dia jangan ngomong. Kalau saya nangis, dia soalnya bisa lihat ibunya nangis. Kita cari persesuaian antara saksi satu yang lain, terus alat buktinya. Karena ini kan juga di lingkungan situ kan memang sangat tertutup. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat, terus penyidik juga maksimal mengumpulkan alat bukti, bisa kita tentukan siapa tersangkanya. Tapi mengarah ke pelaku sudah ada hasil petunjuk-petunjuk itu aja dari. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, video viral seorang wanita yang hendak membuat konten video di KRL nyaris kehilangan ponsel miliknya. Dan dalam video yang direkam dari ponsel milik penumpang KRL ini, terlihat pemirsa dirinya tengah membuat video konten dengan meletakkan ponsel miliknya di kursi belakang tempat duduknya. Adapun penumpang laki-laki yang sebelumnya terlihat duduk di samping wanita itu, tiba-tiba terbangun dan berpindah posisi ke kursi depannya, di mana ponsel tersebut berada. Dia diduga hendak meraih ponsel secara diam-diam, dan beruntungnya pemirsa penumpang wanita itu sadar dan segera mengambil ponsel miliknya. Video ini juga memberikan pelajaran bagi kita semua pemirsa, tentunya untuk tetap berhati-hati dalam menjaga barang milik pribadi terutama di tempat umum. Pemirsa, viral di media sosial ini sebuah truk yang bermuatan cat mengalami kecelakaan yang menyebabkan cat tumpah. Ya, sebuah truk pengangkut cat asal Pluit menuju Tanjung Priok mengalami kecelakaan. Puluhan ember cat terlihat bertumpahan di jalanan dan hal ini membuat jalanan sulit dilewati karena licin dan menutupi jalan. Hingga kini, proses evakuasi truk dan cat masih terus dilakukan agar jalur dapat kembali dilalui secara normal. Pemirsa, niat merekam truk lain, justru truk sendiri yang tertabrak. Detik-detik seorang supir truk kehilangan kendali karena diduga lalai saat berkendara. Ya pemirsa, dalam rekaman video amatir terlihat sang supir asik merekam kendaraan lain sambil terus melaju di jalan raya. Tanpa disadari, sebuah truk di depannya ini melambat. Akibat hilang fokus, tabrakan pun tak terhindarkan. Aksi berbahaya ini juga pemirsa kembali mengingatkan bahwasannya pentingnya konsentrasi penuh saat mengemudi, terutama juga bagi para pengendara kendaraan besar seperti truk. Nah, semoga juga kita harapkan ya kejadian ini tidak terulang lagi ya. Harus selalu fokus juga untuk menyetir. Nah pemirsa, ini ada sebuah aksi heroik di mana seorang remaja berdiri menghalangi para pengendara lalu lintas yang melawan arus. Warga pun mengabadikan momen saat seorang remaja bersepeda seorang diri menghadang gerombolan pengendara yang memenuhi lajur berlawanan yang menyebabkan kemacetan. Aksinya itu pun sontak membuat pemotor tak berkutik dan juga berhenti. Keberanian remaja ini tentu perlu mendapat apresiasi dan patut dicontoh dengan mengedepankan keselamatan di jalan.
Pemirsa, komplotan pelaku pencurian sepeda motor di sebuah kedai kopi di Jalan Maulana Hasanuddin, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten mengacungkan senjata diduga senjata api saat kepergok melakukan aksinya. Ya, 4 pelaku curanmor tampak memasuki area parkir sebuah kedai kopi. Di lokasi ini pemirsa mereka melancarkan aksinya. Salah satu pelaku berhasil merusak kunci motor dan hendak membawa 2 motor sekaligus. Namun, aksi tersebut dipergoki salah satu pengunjung. Saat hendak mencegah aksi para pelaku, pengunjung tersebut justru diacungi senjata yang diduga senjata api oleh para pelaku. Lantaran takut pengunjung tersebut memilih berlindung, para pelaku malah ini berhasil untuk menggondong satu pengendara sepeda motor. Peristiwa ini juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Lagi-lagi pemirsa, ini aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh komplotan penagih utang atau debt collector meresahkan warga. Di Tangerang, Banten, komplotan debt collector berhasil merampas 1 unit sepeda motor milik salah satu warga. Sudah lunas, mau apa? Mau apa? Ayo, mau apa? Aksi perampasan oleh komplotan penagih hutang atau debt collector ini terjadi di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyak nih modus kayak gini nih. Modus ini. Ya. Pak, tolong Pak, ini balik nih Pak. Komplotan debt collector ini berdalih bahwa motor yang digunakan korban telah menunggak angsuran sehingga harus ditarik paksa untuk dikembalikan ke pihak leasing. Pak, tolong Pak. Sudah lunas, mau apa? Mau apa? Ayo, mau apa? Meski korban sudah mengatakan bahwa angsuran sepeda motornya sudah lama lunas, namun komplotan debt collector ini tetap memaksa ingin memeriksa sepeda motor korban. Modus ini. Ya. Pak, tolong Pak, ini balik nih Pak. Iya aja. Apa sih? Asli ya? Asli. Mana nih? Lihat skupin nih. Iya. Bukan. Asli. Makanya kita ikutin Bang kan. Iya Bang, kemarin kita udah kena. Iya, Bang, mana Pak? Setelah videonya viral di media sosial, Satreskrim Polresta Tangerang kemudian melakukan penyelidikan dengan menyisir Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya diringkus, lalu kemudian dibawa ke Polresta Tangerang untuk dimintai keterangan. Dari 23 orang yang matel ini, yang kemarin viral memang saat ini belum kita mendapatkan yang diduga. Sementara yang masuk dalam media sosial tersebut. Polisi menghimbau kepada para debt collector untuk bekerja sesuai prosedur. Jika menarik paksa motor warga di jalan raya dan melakukan kekerasan, maka akan ditindak tegas. Ya pemirsa, sebentar lagi kita akan mendengar keterangan pers mengenai tanggul beton yang sempat viral ini di Cilincing, Jakarta Utara. Kita langsung menuju ke lokasi. Ya, di mana pemirsa sejumlah nelayan ini mengeluhkan hasil tangkapan yang berkurang dan juga pemakaian solar yang meningkat imbas dari dibangunnya tanggul pagar beton di tengah Laut Cilincing, Jakarta Utara. Di mana pemirsa ini sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menegaskan bahwa proyek pembangunan pagar beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara ini bukan merupakan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek tersebut berada di bawah kewenangan dari kementerian.
Pemirsa, deretan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara sempat menghebohkan media sosial lantaran disebut-sebut untuk mengganggu aktivitas nelayan dan juga berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Kita akan langsung pemirsa melihat bagaimana sebetulnya keterangan dari adanya pagar ataupun beton laut ini. Pemirsa, kita akan simak untuk Anda. Secara administrasi yang sudah dilakukan. Jadi kami sendiri tim terlibat dari 2021 hingga 2023. Baik. Nah, ini lebih ke peranan Kejagung sendiri ya. Bagaimana dan apa peranannya di rencana pengembangan pelabuhan Marunda dalam proyek KCM atau Kali Baru Cilincing Marunda. Silakan Ibu. Karena keterlibatannya sebenarnya yang meminta bukan KCN. Jadi Kejaksaan Agung itu diminta oleh Kementerian BUMN untuk membantu dalam isu hukumnya terkait dengan kerjasama antara BUMN PT KBN dengan swasta. Jadi keterlibatannya di situ. Bahwa ini ada proyek strategi nasional, maka itu di luar wilayah Kejaksaan Agung dan already exists gitu ya. Dan kemudian kami melihat, kalau ini adalah proyek strategi yang sudah disiapkan dan bentuknya saat itu ada dispute tentang kepemilikan, maka kejaksaan di situ menyelesaikan dengan cara mediasi yang kemudian disepakati oleh para pihak dan sudah diselesaikan. Dan kemudian yang dalam pendampingannya adalah isu-isu hukum apalagi yang kemudian muncul, terutama kaitannya dengan perizinan. Jadi kalau terkait dengan perizinan, maka segala sesuatu ya yang saat ini disampaikan beton, maka itu kan bagian dari breakwater. Setahu saya juga di sebelah kiri apa kanan ya dari pelabuhan itu akan ada NPEA itu milik Pelindo ya Pak. Dan itu juga proyek strategi nasional yang saat terakhir ini, sekarang saya tidak di Kejagung ya. Kemarin saat saya di Jamintel, PLT Dir PPS, itu juga proyek yang kemudian dikawal oleh Kejaksaan Agung. Jadi NPEA di sini, sisi sini ada pelabuhannya. Gitu. Terima kasih penjelasannya begitu komprehensif. Nanti teman-teman bisa bertanya. Kemudian dari Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar telah bersabar, ini perwakilan dari Kementerian tentunya. Bagaimana rencana untuk pengembangan pelabuhan dan juga tadi Ibu baru saja bilang ya, tol NPEA ke depannya, silakan. Ya, ini pertanyaannya malah yang terkait tol NPEA begitu ya. Termasuk di dalamnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin sebelum menjawab yang tadi, begitu saya ingin dudukkan yang berkembang di media saat ini bahwa berdasarkan Undang-Undang 6 2023 atau Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko, maka setiap usaha yang akan dilaksanakan itu harus memiliki persyaratan dasar. Nah, persyaratan dasar itu ada dua. Satu, itu terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ya, kalau di darat itu akan ada KKPR, kemudian kalau di laut namanya KKPRL gitu ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dan setelahnya ada persetujuan lingkungan seperti yang disampaikan oleh Bu Iren tadi gitu ya. Maka si pelaku usaha tersebut atau subjek hukum tersebut harus mengurus AMDAL-nya. Dan ini berlaku semua. Nah, kemudian KKPRL itu sendiri jatuhnya wajibnya kapan gitu ya. Nah, jika ada kegiatan yang sifatnya menetap atau lebih dari 30 hari, maka dia wajib mengurus KKPRL. Dalam hal ini PT KCN ya, karena memang kegiatannya adalah terkait dengan pengembangan terminal umum begitu ya, dan kegiatannya lebih dari 30 hari, maka dia terikat pada kedua undang-undang tersebut. Undang-Undang 6 ya terkait dengan Cipta Kerja dan perizinan berusaha. Dia harus ngurus KKPRL-nya, dia harus ngurus izin persetujuan lingkungannya. Dan tadi dari sisi kami, saya jawab dulu begitu ya, bahwa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya yang mengeluarkan dari Kepala BKPM ya atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menerbitkan PKKPRL untuk PT KCN untuk kegiatan pengembangan terminal umum di 2023. Dan itu bukan proses yang langsung begitu ya, karena melalui satu tahapan pendaftaran ke OSS begitu ya dari 2022
kemudian ada proses penelahan dokumen, penilaian teknis, perbaikan dokumen, dan seterusnya. Dan itu juga melibatkan beberapa pihak termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kemudian peran kami sendiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Dirjen Penataan Ruang Laut, itu terkait dengan tata ruangnya. Nah, tentu izin-izin yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan tata ruang yang ada, gitu. Nah, tata ruangnya itu sendiri kita mengacu saat itu penerbitan di 2023 itu ada PP, mohon dikoreksi nanti ya, PP kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur, gitu ya, di mana lokasi yang dimohonkan oleh PT KCN ini sendiri itu berada di zona industri. Dan kita juga merefer pada materi teknis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, saat itu masih belum jadi dokumen resmi, RZPP 3K atau Rencana Tata Ruang Laut DKI, gitu ya, itu juga sudah sesuai. Dan setelah kita lihat sekarang juga di dalam Perda RT RW terintegrasi darat dan laut, gitu ya, nanti Pak Imam bisa menjelaskan tuh Perda RT RW DKI. Nah, ini juga udah sesuai juga, gitu ya. Jadi landasannya satu, kita lihat kesesuaian ruangnya sudah sesuai, kemudian kita lihat juga aktivitas yang akan dilakukan, dan juga tidak kemudian seberapa luas yang diajukan oleh PT KCN itu langsung disetujui. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian juga, gitu ya, menimbang beberapa aspek. Jadi dari dokumen yang kami dapatkan bahwa KCN saat itu mengajukan sekitar 218 hektar kalau nggak salah ya. Kemudian hanya disetujui sekitar 198. Kemudian reklamasinya awalnya 100 hektar, kemudian disesuaikan menjadi hanya 82. Nah, mungkin itu. Kemudian yang terkait dengan pengembangan tol laut, gitu ya, maaf, MPA. Nah, ini saya nggak menyiapkan jawaban terkait itu sebenarnya, tapi intinya konteksnya bahwa setiap pemanfaatan ruang laut, begitu ya, tadi yang sifatnya menetap, maka wajib dia memiliki PKKPRL. Nah, sambil contoh, selain KCN ada KTU juga, itu juga udah keluar KKPRL-nya. Pelindo juga sudah keluar KKPL-nya. Seingat saya yang jalan layang ya, atau tol, gitu ya, yang nyambung ke Pelindo itu juga sudah keluar KKPRL-nya. Nah, terkait dengan pengembangannya seperti apa, detailingnya tentu pihak pengembang ini harus mendiskusikan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, gitu. Mungkin itu yang bisa saya respon. Terima kasih. Satu follow up lagi, karena kita di sini juga memang spesifik membahas juga ya tanggul beton. Apakah ada rencana dari pemerintah untuk masyarakat setempat dengan adanya perubahan infrastruktur tanggul beton ini, Pak? Silakan. Ya, tentunya di awal, begitu ya, yang kita uji adalah terkait dengan kegiatan existing yang sudah ada di sekitar KCN, gitu ya. Ini kan kita konteksnya bukan tanggul laut Giant Seawall ya, tapi tanggul lautnya KCN. Jadi tanggung jawabnya tentu berada di KCN, begitu. Jadi Pak Widodo juga jangan senang dulu saat menerima PKKPRL, itu satu saya ingatkan. Karena apa? Di dalam PKKPRL itu ada 16 kewajiban pemegang PKKPRL. Nah, dia harus jaga ekosistem yang ada di situ. Jika ada yang rusak, dia harus terlibat dalam rehabilitasi ekosistem yang ada. Kemudian juga dari aspek sosialnya juga, begitu, tidak menimbulkan konflik sosial, begitu ya. Kemudian terkait dengan menghormati kehidupan masyarakat sekitarnya. Jadi juga kita dorong nanti ke depan, gitu ya. Tentu KCN berkembang dan kita ingin ya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap aktivitas yang memanfaatkan ruang laut itu juga memberikan dampak positif bagi tidak hanya dari aspek ekonomi tapi juga lingkungan dan sosial di sekitar kegiatan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Fajar. Untuk berikutnya, teman-teman, saya akan memberikan spotlight kepada Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSUP kelas 2 Marunda, Pak Agus Haryanto. Bagaimana tanggapannya mengenai isu ini dan kaitannya dengan KCN karena sudah melaksanakan konsesi dengan KSUP? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan puji syukur ya sudah di sini. Terminal Karya Citra Nusantara ini merupakan suatu proyek pemerintah yang diserahkan ke pihak swasta. Jadi melalui mekanisme konsesi yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 66 Tahun
2024, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Jadi perizinan yang sudah dimiliki oleh PT Karya Citra Nusantara itu sudah melalui proses tahapan-tahapan tertentu yang mana sudah pemenuhannya sudah terpenuhi semua ya. Yang pertama terkait perjanjian konsesi antara kantor KSOP kelas 4 Marunda ya pada dasar itu sebelum naik kelas dengan PUP PT Karya Citra Nusantara nomor HK 107 /1/9 KSOP MRD 16 tanggal 29 bulan 11 2016. Yang kedua, adendum pertama perjanjian konsesi antara kantor KSOP kelas 2 Marunda dengan PUP PT Karya Citra Nusantara nomor HK 107 /1/9 KSOP Marunda 16 tanggal 20 bulan 8 tahun 2024. Dan yang ketiga, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut nomor 1302231051310. Ya pemirsa, dan itulah dia keterangan dari mengenai adanya tanggul beton di wilayah Laut Cilincing, di mana deretan tanggul beton ini di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara memang sempat menghebohkan dan juga viral di media sosial lantaran ini disebut-sebut mengganggu aktivitas nelayan. Dan memang pemirsa, konstruksi tanggul beton itu juga diketahui bukan merupakan bagian dari proyek Kementerian PU maupun proyek National Capital Integrated Coastal Development. Dan tanggul itu juga berlokasi di luar area NCICD, tepatnya di kawasan Berikat Nusantara Marunda. Dan pemirsa, diketahui bahwa tanggul beton itu membentang sekitar 2-3 km di pesisir Cilincing. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, identitas tulang manusia dalam pohon aren di Desa Pematang Ganjang, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara mulai terkuak. Terangan saksi penemu tulang mengungkap pernyataan warga yang mengaku sepupunya hilang 2 tahun lalu. Tim Reskrim dan Inafis Polres Serdang Bedagai Kamis sore kembali melakukan olah tempat kejadian perkara ditemukannya tulang utuh manusia dari dalam pohon aren di Dusun 1 Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Petugas menyisir tiap-tiap barang yang bersinggungan langsung dengan tulang korban. Hal itu dilakukan guna mengetahui apakah ada jejak DNA lain yang berada dekat ditemukannya tulang korban. Informasi awal selain keterangan saksi penemu tulang, yaitu pernyataan warga yang mengaku bahwa sepupunya hilang 2 tahun lalu. 540. Keterangan bahwa sekitar 2 tahun lalu salah satu anggota keluarganya tidak ada kabar. Untuk identitas belum kita bisa pastikan, namun untuk kerangkanya sudah kita bawa ke lapor ya, forensik di Polda Sumut untuk dilakukan uji forensik. Ini tanah semalam ini gundukan ini. Sementara itu, seorang warga menyatakan dirinya mencurigai kuat bahwa barang-barang korban dari tulang belulang tersebut memiliki kesamaan benda milik adik iparnya, meliputi gelang hingga handphone. Kemarin ke rumah sakit dibawa apa? Sampel tanah. Kalau kata adik saya, adik korban ini yang laki-laki itu katanya barang dia. Apa aja itu ya? Itu kayak gelang sama celana, Bang. Kalau handphonenya? Handphone itu ada kawannya juga bilang katanya itu handphone dia. Kemarin ke rumah sakit dibawa apa? Sebelumnya warga desa dihebohkan penemuan tulang utuh manusia di dalam pohon aren. Hingga kini petugas masih melakukan autopsi terhadap tulang belulang tersebut dan belum memberikan hasil terkait tindakan autopsi.
Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Zulfan Balo, TV One mengabarkan. Aku mau beli kumpulnya. Pemirsa, Maimunah yang merupakan seorang pemilik ruko yang berada di Jalan Sulawesi dan Pasar Bali yang dikabarkan hilang saat banjir akhirnya ditemukan 50 meter dari runtuhan ruko miliknya, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tertimpa tembok. Ya, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Setelah upaya pencarian sejak Rabu kemarin, jenazah Maimunah akhirnya ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi ruko miliknya. Korban Maimunah dilaporkan hilang sejak Rabu kemarin bersama 3 orang penghuni ruko lainnya. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar, Bali untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Jenazah Ibu Hajah Maimunah ditemukan. Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Kami tadinya memprediksi bahwa almarhumah posisinya di bawah bangunan. Ternyata kami mencoba berulang kali untuk mengangkat batu-batu beton yang ada. Ternyata hanya malam yang menyebabkan kita lanjut terus. Tetapi dengan lanjut itu tidak mengalahkan semangat kami untuk menemukan jenazah beliau. Hanya anggota Basarnas dengan anggota TNI turun langsung memutar melakukan kegiatan secara manual. Melihat sebuah tangan yang berposisi naik ke atas meyakinkan bahwa itu jenazah, akhirnya melakukan evakuasi. Hingga saat ini, jumlah korban meninggal dunia tercatat 15 orang. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terbaru dari kondisi banjir di Bali, kita segera bergabung dengan rekan Alfani Syukri langsung dari Denpasar, Bali. Alfani, banjir ini sudah melanda Bali beberapa hari terakhir. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, dapat saya kabarkan pemirsa, di mana di belakang saya sendiri merupakan posko terpadu yang telah dibangun oleh pihak Pemkot Denpasar, di mana di posko terpadu ini sendiri nantinya akan dikumpulkan beberapa data termasuk jumlah masyarakat yang mengungsi. Dan berbicara masalah kondisi Bali pasca diterjang banjir pada Rabu kemarin hingga saat ini sudah mulai normal kembali. Namun bagi rumah-rumah warga yang terkena atau terdampak banjir sendiri hingga saat ini masih terus dilakukan pembersihan oleh pihak warga sendiri, dan mereka berharap sebenarnya agar pihak pemerintah maupun TNI Polri agar ikut membantu membersihkan rumah-rumah mereka, di mana rumah mereka saat ini masih tergenang lumpur dan air banjir di dalam kamar mereka. Namun mereka juga berharap selain itu berharap bantuan dari pemerintah, di mana berupa tempat tidur, makanan dan juga selimut, karena pada banjir kemarin semua peralatan tempat tidur maupun pakaian mereka ikut terendam dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Baik, Alfani, lantas seperti apa cuaca di sana? Apakah ada kemungkinan untuk hujan kembali? Ya, BMKG sendiri telah mengeluarkan maklumat demikian, di mana hujan tidak akan terjadi lagi. Demikian mengingat badai yang kemarin menimpa Bali sendiri telah beralih atau pindah ke kawasan Jawa, demikian. Dan hingga saat ini Anda bisa melihat sendiri di belakang saya kondisinya masih cukup terik, di mana sejak Rabu kemarin hujan tidak juga turun kembali. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang.
Pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto bertemu organisasi Gerakan Nurani Bangsa selama 3 jam. Gerakan Nurani Bangsa atau GNB ini pemirsa menyampaikan beragam aspirasi termasuk tuntutan rakyat 17+8. Pertemuan yang baru selesai Kamis malam menyepakati beberapa hal. Di antaranya adalah pembentukan tim investigasi independen kerusuhan Agustus 2025, pembebasan aktivis mahasiswa dan pelajar yang ditangkap, serta pembentukan tim reformasi kepolisian. Salah satu tokoh GNB, Kroy Shihab, juga menyatakan mendapatkan banyak penjelasan yang sangat memuaskan dari Presiden. Dan berikut pemirsa pernyataan selengkapnya dari sejumlah tokoh GNB. Saya hadir di istana ini menemui Bapak Presiden. Pertama adalah ingin menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, termasuk juga berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, para mahasiswa, dan semua yang mengekspresikan tuntutannya pada hari-hari terakhir belakangan ini. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden, bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kroy Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu, bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka. Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan Hankam secara keseluruhan, yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan. Kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi. Jadi saya kira betul-betul titik pertemuan tadi itu pada hal yang sama, dan apa Bapak Presiden sampaikan tadi, ya, alhamdulillah persis seperti itu juga yang diusulkan oleh teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa. Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa ini. Pemirsa, pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 sudah disepakati mencapai angka 52 triliun rupiah antara Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dan Komisi 11 DPR RI.
Ya, anggaran tersebut terdiri dari 47,77 triliun untuk fungsi pelayanan umum, 249,25 miliar untuk fungsi ekonomi, dan 3,99 triliun untuk fungsi pendidikan. Pada pengajuan rancangan kerja dan anggaran di pertemuan sebelumnya, Purbaya Yudisa Dewa juga sempat mengatakan akan melakukan pemindahan dana pemerintah sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN untuk menggerakkan sektor real dan mendorong perekonomian nasional. Kementerian Keuangan memastikan pagu anggaran 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat layanan publik dan juga menjaga stabilitas fiskal nasional. Apabila dalam rapat kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan ada hal-hal yang kurang berkenan. Mereka dan serta RDP telah kami catat serta akan kami tindak lanjuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan jawaban atas pertanyaan anggota Komisi 11 akan kami sampaikan secara tertulis sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Masjid Raya Al-Bakri Lampung diresmikan dan dibuka untuk umum pada Jumat pagi. Masjid berdiri di atas lahan seluas 22.000 meter persegi dengan luas bangunan 10.240 meter persegi dan memiliki daya tampung jamaah mencapai 12.000 orang. Peresmian Masjid Raya Al-Bakri dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan beberapa sambutan, diantaranya sambutan dari Abu Rizal Bakri mewakili keluarga besar Bakri, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, dan ceramah dari Menteri Agama Nazaruddin Umar. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 22.000 meter persegi, dengan luas bangunan 10.240 meter persegi dan memiliki daya tampung jamaah mencapai 12.000 orang. Pembangunan masjid ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur keluarga kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah tidak hanya bagi kami sekeluarga tapi juga bagi seluruh masyarakat Lampung. Harapan kami Masjid Raya Al-Bakri Lampung tidak hanya menjadi tempat sholat, tapi juga menjadi pusat pendidikan Al-Quran, dakwah, dan kegiatan sosial, tempat yang menyatukan umat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selain itu, dengan terbukanya ada fasilitas ruang terbuka hijau atau area bermain anak. Harapan kami dapat menambah kecintaan dan kedekatan masyarakat terhadap masjid, khususnya untuk menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang nyaman disinggahi oleh anak-anak, tempat mereka bermain sambil belajar di dalamnya. Terdapat juga area UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk berjualan, yang insya Allah bisa menjadi sumber pendapatan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Saya ingin mengajak kita semua untuk meramaikan masjid ini, karena sebesar dan semegah apapun bangunannya, masjid akan hidup bila jamaahnya menghidupkannya dengan ibadah, zikir, dan ilmu. Saya mewakili keluarga Bakri mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Lampung atas segala bentuk dukungannya. Di balik berdirinya masjid ini, Bapak Ibu sekalian, ada sejarah yang patut kita kenang. Keluarga besar Bakri, Bapak Ibu sekalian, memiliki jejak panjang di Provinsi Lampung. Lampung bukan hanya tanah rantau, tapi juga tanah kelahiran dan kebanggaan keluarga Bakri. Dari sini lahir semangat untuk memberi, membangun, dan kembali menebar manfaat kepada masyarakat. Dan Bapak Ibu sekalian, Masjid Raya Al-Bakri ini adalah bentuk nyata cinta dari keluarga Bakri kepada negeri yang diwujudkan untuk pemerintah Provinsi Lampung. Mari kita sama-sama seluruh masyarakat Lampung, kita doakan semoga keluarga Al-Bakri semuanya mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan amal jariah seluruh masyarakat Provinsi Lampung mengalir kepada keluarga Al-Bakri. Amin. Alhamdulillah Bapak sekalian, hari ini kita
meresmikan sebuah masjid yang luar biasa ya. Ya, dari segi penampilan atas ya kita lihat di TV kemarin, kemudian juga penampilan dari samping ini sangat cantik. Puncak acara peresmian Masjid Raya Al-Bakri Lampung dilakukan dengan prosesi penandatanganan prasasti. Bersama dengan acara peresmian, kegiatan sosial juga dilakukan, yaitu berupa pembagian sembako dan santunan kepada masyarakat sekitar. Tim TV One mengabarkan. Kita buat steril di area depan sisi bawah panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas berdirinya Masjid Raya Al-Bakri di Bandar Lampung. Semoga menjadi asbab hidayah. Masjid ini menjadi masjid yang makmur, dimakmurkan oleh jamaahnya dan juga memakmurkan jamaahnya. Selamat, semoga suatu hari nanti bisa berdakwah, berkumpul dan beribadah di Masjid Raya Al-Bakri. Assalamualaikum. Pemirsa, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ataupun BALEK DPR akhirnya menyepakati untuk memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset untuk dapat diselesaikan di tahun 2025. Pemerintah melalui Kementerian Hukum pun setuju dengan usulan prolegnas DPR tersebut, di mana sebelumnya penyesuaian RUU perampasan aset menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan oleh publik. Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset secara resmi diusulkan masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025 setelah dilakukan perubahan. Dalam rapat yang digelar bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di Kompleks Parlemen Senayan, DPR RI menjadi pihak yang mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk dapat segera diselesaikan. Menkum Supratman menyatakan pemerintah setuju dengan usulan DPR tersebut. Di RUU tentang perampasan aset, terima kasih karena pemerintah juga sebenarnya sudah siap, dan hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draft RUU tentang perampasan aset. Nanti naskah akademik maupun juga materi RUU-nya kita boleh saling sharing nanti. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyampaikan, RUU Perampasan Aset ditetapkan menjadi usulan dari DPR agar tidak lagi menimbulkan polemik. Dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. RUU Perampasan Aset menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam tuntutan publik agar dapat segera diselesaikan. Meski hanya tersisa 4 bulan di tahun 2025 ini, DPR bersama-sama dengan pemerintah yakin dapat menyelesaikannya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwasannya RUU Perampasan Aset sudah masuk daftar program legislasi nasional prolegnas. Sejauh ini pemerintah dan DPR sedang membahas apakah RUU tersebut akan ditarik atau pemerintah mengeluarkan RUU yang baru, mengingat RUU tersebut diusulkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Andi Aktas sudah melapor pada saya bahwa prolegnas sudah dilaksanakan, rapat untuk revisi prolegnas itu sudah dilakukan dan sudah memasukkan pembahasan terhadap rancangan undang perampasan aset itu menjadi prioritas untuk dibahas dalam prolegnas 2025-2026. Sekarang memang sedang didiskusikan ini akan menjadi inisiatif siapa, karena RUU yang ada di DPR sekarang ini diajukan oleh Presiden Joko Widodo dulu, dan dalam surpresnya sudah menunjuk Menteri Polhukam pada waktu itu, Menko Polhukam Pak Mahfud MD, dan Menkumham pada waktu itu Pak Yasona Lawli. Tapi kan terjadi pergantian pemerintahan, dan biasanya kalau terjadi pergantian pemerintahan, RUU yang diajukan oleh pemerintah itu dipending untuk didiskusikan kembali. Dan proses itu sekarang sedang berlangsung di DPR untuk memastikan apakah ini akan diteruskan atau akan ditarik oleh pemerintah maupun oleh DPR.
Dan pembicaraan di DPR sekarang ini cenderung ke arah bahwa DPR akan mengajukan rancangan undang-undang baru perampasan aset itu. Tapi mereka akan mengajukan itu dan membahas itu nanti setelah pembahasan KUHP selesai. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga Kampung 5 Desa Gegesik, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan membuat berbagai macam replika ogoh-ogoh. Ya, replika ogoh-ogoh berupa hewan seperti macan, serigala, kuda, domba raksasa menarik perhatian warga. Tradisi membuat replika ini sudah berlangsung setiap tahun dan dengan tema yang berbeda-beda pula. Proses pengerjaan satu replika membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan namanya, maka tak heran jika dirupiahkan bisa memakan biaya 5 juta rupiah. 62 replika atau ogoh-ogoh ini diarak keliling kampung melewati sejumlah jalan pedesaan hingga gang kecil di Kecamatan Gegesik. Tak hanya itu, sejumlah kesenian tarian tradisional khas Cirebon pun turut memeriahkan karnaval ini. Dan demikian Apa Kabar Indonesia Siang hari ini pemirsa. Mewakili kru yang bertugas saya Jasmine Rahmadi dan Rehana Mezia. Izin pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.